Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita film romantis Korea yang dirilis pada tahun 2011 yang berjudul Always. Film ini diproduksi oleh HB Entertainment bekerja sama dengan Showbox Mediaplex yang disutradarai oleh Song Il-gon dan diperankan oleh Han Hyo-jo sebagai Jong-hwa dan So Ji-seop sebagai Cheol-min. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang laki-laki bernama Cheol-min yang merupakan mantan juara tinju berusia 30 tahun yang sekarang bekerja sebagai pengantar air galon. Dia sangat pendiam dan tampaknya memiliki masa lalu yang kelam dan misterius. Meskipun sebagai seorang mantan juara, hidupnya yang sekarang tidaklah lebih baik. Dia memulai pekerjaan baru paruh waktu sebagai seorang petugas parkir yang mana pekerjaannya ini menggantikan seorang pekerja sebelumnya yang sudah pensiun dikarenakan usia yang sudah tidak muda lagi. Di dalam pos, ketika dia sedang serius menonton televisi kecil pada saat turun hujan, tiba-tiba seorang gadis masuk ke dalam bilik sambil bersikap ramah, meskipun dia tidak mengenalnya. Dalam keadaan bingung, Cheol-min menanyakan siapa dirinya. Wanita ini pun kaget seketika. Saat itu juga Cheol-min menyadari kalau wanita di hadapannya itu buta dan mengira dirinya adalah pekerja tua sebelumnya yang bekerja di sini. Gadis ini mengatakan bahwa dia sering datang ke pos ini untuk sekedar menonton acara televisi yang digemarinya secara bersama. Kemudian Cheol-min memberitahukan kepadanya bahwa pekerja sebelumnya telah pensiun dan tidak bekerja di sini lagi. Mengetahui bahwa lelaki tua itu sudah tidak ada lagi, gadis ini segera meminta maaf dan bergegas keluar. Tetapi di luar turun hujan yang membuat gadis buta itu berdiri di malam yang dingin menunggu redanya hujan. Melihat keadaan tersebut, Cheol-min menghampiri dan mengajaknya kembali masuk ke dalam pos untuk menonton bersama sambil menunggu hujannya reda. Di dalam pos, gadis buta ini terlihat sangat senang menonton televisi. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, gadis ini hanya bisa mendengarkan percakapan drama kesukaannya. Dan hal seperti ini sudah cukup membuatnya senang. Sementara Cheol-min hanya duduk diam di sampingnya sambil sesekali mencuri pandang ke arah gadis yang buta itu yang sedang asik dengan drama yang ditontonnya. Dia menyadari bahwa gadis di sampingnya adalah gadis yang istimewa yang cukup membuatnya kagum. Setelah acara televisi selesai, dia memberi Cheol-min makanan yang telah dia buat sebelumnya dan memintanya untuk secara teratur menyirami tanaman bunga sedap malam. Pertemuan yang agak tidak biasa ini membawa cahaya kecil ke dalam kehidupannya yang membosankan. Di rumahnya, dia makan makanan yang diberikan gadis buta tadi dan berbagi dengan kura-kura peliharaannya. Pertemuan itu juga yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan hidupnya. Gadis buta itu bekerja di kantor layanan pelanggan yang tugasnya untuk menjawab panggilan telepon dari pelanggan. Pekerjaannya cukup sulit dikarenakan pelanggan seringkali berkata kasar terhadapnya. Tetapi dia selalu mencoba untuk menahannya karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Apalagi bos di tempatnya bekerja juga cukup menyeramkan. Meskipun begitu, tampaknya si bos ini mempunyai perasaan terhadap dirinya. Sementara itu, Cheol-min memutuskan untuk mengunjungi gym lamanya. Mantan pelatihnya dan pemilik gym terkejut melihat kedatangannya. Sementara pelatihnya bersemangat untuk menemuinya, lain halnya dengan si pemilik gym yang tampaknya biasa-biasa saja. Di dalam ruangan kantor, Cheol-min bersujud meminta maaf kepada pemilik gym dikarenakan di masa lalu setelah memenangkan kejuaraan, Cheol-min menghilang tanpa jejak yang mengakibatkan si pemilik gym yang mendukungnya mengalami kerugian yang sangat besar. Hal inilah yang masih diingat oleh si pemilik gym dan sulit baginya untuk memaafkan kesalahan anak asuhnya ini. Setelah meyakinkannya sebentar, si mantan pelatihnya membawanya berkeliling gym sambil mengenalkannya kepada para anggota-anggota baru lainnya dengan mengatakan bahwa Cheol-min ini adalah mantan juara MMA nasional tahun 1999 serta menjelaskan tentang kemampuannya selama bertanding. Di tempat ini juga dia bertemu saingan lamanya yang mana dia inilah lawan yang pernah dikalahkannya pada saat pertandingan final terjadi.
Saingannya ini tampaknya belum menganggap selesai urusannya dengan Cheolmin, sambil meminta kepadanya untuk melakukan latih tanding dengannya saat itu juga. Tetapi Cheolmin tampaknya masih belum sepenuhnya mendapatkan kembali semangatnya untuk bertarung. Mendengar penolakan yang diucapkan oleh Cheolmin, si pemilik gym menjadi sangat marah dan mengusir dia dengan menyuruhnya pergi. Di malam selanjutnya, gadis buta kemarin kembali lagi untuk menonton drama televisi yang sama bersama Cheolmin. Sambil tersenyum, si gadis buta itu meminta kepadanya untuk membuka jendela dikarenakan adanya bau tidak sedap yang mengganggu penciumannya. Mendengar hal tersebut, Cheolmin pelan-pelan memasang kembali sepatunya karena bau tersebut berasal dari kaos kaki yang dipakainya. Kali ini, si gadis buta tersebut terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Cheolmin tentang apa yang terjadi di layar televisi yang mereka tonton. Dengan cairnya suasana, lama-kelamaan membuat mereka menjadi semakin dekat. Ketika selesai menonton, si gadis buta itu segera keluar bersiap untuk pulang sambil mengenakan mantel hujan. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Cheolmin untuk mengembalikan kotak makanannya kemarin yang diisinya dengan buah persik sebagai ucapan terima kasih. Sebelum dia pulang ke rumah, si gadis buta itu secara resmi mengenalkan dirinya kepada Cheolmin dan mengatakan bahwa namanya adalah Jonghwa sambil menyodorkan tangannya kepada Cheolmin untuk bersalaman. Meskipun ceria, hidup Jong sebagai orang buta tidaklah mudah. Dia sering menemukan kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi dia tinggal sendirian di rumah. Di malam berikutnya, Cheolmin menunggu dengan gelisah untuk kedatangan Jonghwa. Begitu gadis yang ditunggunya sudah datang, Jonghwa menyapa sambil menanyakan kepada dirinya apakah dia membeli sepatu baru hari ini. Dengan perasaan malu-malu, Cheolmin mengiyakan pertanyaannya tersebut. Seperti biasa, mereka berdua asik menikmati drama yang mereka tonton bersama-sama. Kali ini mereka semakin mengenal satu sama lain. Karena Jonghwa penasaran dengan wajah Cheolmin, dia menanyakan kepadanya apakah wajahnya tampan. Tetapi dengan malu, Cheolmin menjawab secara diplomatis bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa dirinya adalah pria yang maskulin. Ketika mereka selesai, Jonghwa mulai berjalan keluar menuju rumahnya seperti biasa. Tapi kali ini sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir mengklaksonnya cukup dekat dengan Jonghwa yang membuatnya terkejut dan terjatuh. Melihat hal tersebut, spontan Cheolmin menghampiri dan menggandengnya serta mendudukannya di kursi panjang. Melihat kakinya terkilir, Cheolmin bergegas membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan pulang, melihat Jonghwa kelelahan berjalan, dia menawarkan kepada Jonghwa untuk menggendongnya. Dengan perasaan senang, Jonghwa menerimanya sambil memperingatkan Cheolmin untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Saat menggendongnya, dia tidak percaya bahwa Jonghwa harus berjalan melewatinya setiap hari, seperti berjalan menanjak cukup jauh serta melalui tangga yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke rumahnya. Setibanya mereka di rumah Jonghwa, sekali lagi dia meminta bantuan Cheolmin untuk membuka saluran air yang tersumbat di dapurnya, yang ternyata terhalang oleh celana dalam milik Jonghwa yang lucu. Dengan terkejut dan perasaan malu, Jonghwa segera mengambilnya dan menyodorkannya sebuah handuk. Masih dengan perasaan malu, dia memberi Cheolmin hadiah karena telah membantunya, yaitu 2 buah tiket konser musik. Tetapi Cheolmin menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai teman, jadi dia berusaha menolak. Mendengar perkataannya, Jonghwa menawarkan untuk pergi saja bersamanya. Kaget bercampur gembira, Cheolmin menyetujui rencana tersebut. Di hari kencan ini, mereka menikmati waktu bersama sambil menonton konser musik. Setelah selesai di luar, sambil bercanda, Cheolmin menanyakan tentang gaya rambutnya. Mendengar pertanyaan itu, Jonghwa serba salah, sembari memegang rambutnya yang ditakutkannya apakah terlihat konyol. Sambil tertawa, Cheolmin mengajaknya untuk pergi makan bersama. Di saat menikmati makanannya di meja, Jonghwa menceritakan sosok orang tuanya dan mengingat ciri dari wajah mereka masing-masing. Disinilah Cheolmin menyadari bahwa Jonghwa dulunya adalah normal dan kehilangan penglihatannya karena kecelakaan yang mereka alami yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Tetapi ketika Jonghwa bertanya tentang masa lalu Cheolmin, dia menjadi tidak nyaman. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba menjadi dingin dan secara tidak sengaja mengolok-olok Jonghwa tentang bagaimana dia menumpahkan makanan di bajunya. Mendengarkan itu, suasana hati Jonghwa menjadi hancur dan membuat suasananya menjadi tidak nyaman. Meskipun mengalami kejadian tersebut, Cheolmin masih mengantarkannya kembali pulang sampai ke depan pintu rumahnya sambil meminta maaf karena telah merusak malamnya. Sebelum Jonghwa masuk ke dalam, Cheolmin mengerahkan keberaniannya untuk menceritakan sedikit tentang masa lalunya, bahwa dia dulunya adalah seorang petinju dan mendapat banyak masalah ketika dia masih muda. Itulah sebabnya dia tidak ingin menceritakan masa lalunya karena merasa malu. Tetapi mulai sekarang dia mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Keesokan harinya di kantor, Jonghwa dipanggil oleh bosnya masuk ke dalam ruangannya.
Dia memberikan sebuah hadiah ulang tahun sambil duduk mendekat di samping Jonghwa sambil berusaha merayunya. Kejadian ini membuat Jonghwa tidak nyaman dan dengan sopan dia keluar dari ruangan bosnya. Setelah bekerja, Cholmin langsung pulang ke rumah. Dia merasa sedih sambil berharap untuk memperbaiki kesalahannya tadi malam. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk bertemu dengan pelatih lamanya dan pemilik gym. Cholmin diam dan terlihat sangat tidak berdaya karena pemilik gym masih marah kepadanya. Karena sampai saat ini dia masih belum menjelaskan mengapa dia pergi menghilang. Sambil meminta maaf, dia mengumpulkan keberaniannya lagi dan memberitahu mereka dengan malu bahwa dia dipenjara selama 4 tahun dan 3 bulan karena setelah kejuaraan dia bekerja kepada rentenir sebagai penagih utang. Suatu malam saat sedang melakukan pekerjaannya, polisi datang ke dalam ruangan tempat dia berada bersama dengan orang yang ditagihnya. Dikarenakan dia terlalu berisik memukuli orang yang berhutang tersebut, bahkan akibat perbuatannya juga secara tidak sengaja menyebabkan mobil yang lewat mengalami kecelakaan. Itulah sebabnya mengapa dia ditangkap oleh polisi. Pria itu selamat dari kejatuhan dan masih dirawat di rumah sakit Katolik. Cholmin sering mengunjunginya untuk menebus kesalahan lamanya. Mereka tampaknya cukup dekat dan sudah melupakan masa lalu mereka. Di rumah sakit ini, seorang suster memberikan cendera mata kepadanya dengan tujuan agar dia bisa menghadiahkan kepada pacarnya. Di malam hari, Jonghwa berjalan kembali ke rumahnya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia terkejut karena dia mendengar seseorang di belakangnya. Ternyata dia adalah si bos dengan sebotol anggur di tangannya. Dalam kondisi mabuk, dia memaksa masuk ke dalam rumah. Jonghwa masih berusaha sopan karena dia masih membutuhkan pekerjaannya dan akan sulit mendapatkan pekerjaan lain mengingat kondisinya sekarang. Di dalam rumah, suasana semakin tidak mengenakan sehingga dia meminta kepada si bos tersebut untuk segera pergi. Bos yang menyeramkan itu bersikeras dan berusaha memberikan sebuah kalung kepada Jonghwa secara paksa. Tetapi ketika Jonghwa menolak dengan kasar, si bos itu menjadi sangat marah dan memukulnya sebanyak 2 kali, yang mengakibatkan Jonghwa terjatuh ke lantai. Ketika si bos mau memaksakan kehendaknya, beruntung Cholmin datang pada saat yang tepat. Melihat kejadian itu, Cholmin langsung menghajar si bos ini habis-habisan. Meskipun dia menjelaskan bahwa dirinya adalah atasan Jonghwa di kantor, namun Cholmin tidak memperdulikan dan terus menghajarnya. Mendengar keributan yang semakin menjadi-jadi, sambil menangis Jonghwa meminta kepada Cholmin untuk segera menghentikan tindakannya. Mendengar permintaan itu, Cholmin hanya memberikan peringatan bahwa lain kali dia akan membunuhnya sambil membiarkannya pergi. Cholmin menghampiri Jonghwa untuk menenangkannya, tapi dalam keadaan tertekan dia marah karena dia mungkin kehilangan pekerjaannya yang sekarang yang tanpanya dia tidak bisa hidup. Cholmin memberitahunya dengan sungguh-sungguh bahwa mulai sekarang dia akan menjaga dan bertanggung jawab sepenuhnya. Namun dengan pesimis, Jonghwa mengatakan bahwa hal tersebut justru akan membuat dia merasa lebih sengsara lagi, serta mengusir Cholmin. Tanpa berkomentar, Cholmin pergi meninggalkannya sendirian sambil meletakkan sebuah souvenir di atas meja Jonghwa. Cholmin kembali ke pekerjaannya sambil sesekali melihat ke arah luar berharap semua kembali normal. Walaupun hal-hal menjadi lebih canggung di antara mereka, Cholmin tetap tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi untuk hari-hari berikutnya dia selalu mengikuti Jonghwa kemanapun secara diam-diam, hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Suatu malam, Jonghwa sepertinya sudah tenang dan muncul secara tiba-tiba di tempat kerja Cholmin. Walaupun sempat terkejut dengan kedatangan Jonghwa, Cholmin mendekatinya sambil menanyakan kapan dia datang. Setelah menjawab pertanyaan Cholmin, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengundurkan diri dari tempat kerjanya, serta meminta kepada Cholmin untuk mengantarnya jalan-jalan di akhir pekan ini. Tentu saja Cholmin dengan senang hati menerima ajakan Jonghwa tersebut. Pada hari perjalanan, Cholmin muncul di rumahnya dengan seekor anjing lucu. Dia mengadopsinya dengan tujuan bisa menemani Jonghwa. Mendapatkan kejutan ini, Jonghwa mengambil dan memeluknya dengan sangat gembira. Selanjutnya, mereka bertiga melakukan perjalanan dan menikmati kesegaran alam. Mereka berbicara tentang segala macam hal di tepi sungai dan menyimpan 2 kerikil sebagai souvenir. Mereka masing-masing menyimpan satu untuk mengingatkan satu sama lain, dan momen inilah awal dari hubungan indah mereka.
Sekarang karena dia punya alasan untuk hidup, Cheolmin kembali ke gym dan berlatih dengan sangat keras untuk mengikuti turnamen MMA serta melakukan pekerjaan sebagai pengantar galon dengan lebih semangat lagi. Dia kemudian mendekor ulang rumah milik Jonghwa serta mengatur keadaan rumah menjadi lebih mudah bagi Jonghwa. Dalam turnamen, dia memenangkan sebagian besar pertarungan dan menjadi cukup sukses. Dan pekerjaannya ini didukung sepenuhnya oleh Jonghwa. Hidup mereka sekarang cukup berwarna dalam kebersamaan karena mereka memiliki satu sama lain yang bisa diandalkan. Setelah beberapa waktu, Jonghwa mengajak Cheolmin ke tempat peringatan orang tuanya untuk memperkenalkan serta bercerita tentang sosok pria di sampingnya. Kepada Cheolmin, dia menceritakan kronologi kejadian yang membuatnya kehilangan penglihatan serta kedua orang tuanya. Saat itu, saat sedang menyetir, dia melihat seseorang yang sedang terbakar sambil bergelantungan di jendela dan terjatuh. Kejadian inilah yang membuatnya lengah yang berakibat terjadinya kecelakaan fatal di masa lalu. Mendengar cerita Jonghwa itu, Cheolmin menyadari bahwa kejadian yang sama yang membuatnya ditangkap bersamaan waktu dan tempat di mana Jonghwa kehilangan penglihatan sekaligus kedua orang tuanya. Hal inilah yang membuat Cheolmin merasa bersalah atas rentetan kejadian di masa lalu itu. Fakta mengejutkan ini membuatnya hancur, tapi dia tetap tidak berani mengungkit hal ini di depan Jonghwa. Di rumah sakit, setelah selesai memeriksa kedua mata Jonghwa karena penglihatannya semakin buruk, dokter mengatakan pada Cheolmin bahwa penglihatan Jonghwa sangat kabur, yang selanjutnya segera akan menjadi hitam semua seperti buta permanen. Dokter juga menyarankan agar dia perlu mendapatkan transplantasi segera. Tetapi karena masih belum ada donor yang tersedia, jadi dokter menyarankan Cheolmin agar membeli saja dengan harga yang sangat mahal sebelum semuanya terlambat. Karena membutuhkan uang yang tidak sedikit, dia pergi menemui pesaing lamanya untuk meminjam uang. Namun karena yang diminta tidak sedikit, dia menyarankan cara lain. Dia memperkenalkan Cheolmin kepada bos yang tidak jelas, di mana dia mendaftarkan Cheolmin ke pertarungan ilegal yang di negara Thailand. Namun sebelumnya si bos ini memperingatkan Cheolmin bahwa pertarungan ini sangat berbahaya. Namun hal ini tetap saja disanggupi oleh Cheolmin. Di awal, dia mendapat uang muka yang cukup untuk operasi Jonghwa. Tetapi sekarang dia perlu meyakinkan Jonghwa agar mau melakukan operasi tersebut. Pada awalnya, dia menolak karena menjadi buta membuatnya tidak terlalu bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Tetapi ketika Cheolmin bertanya apakah dia ingin melihat wajahnya dan wajah anak masa depan mereka, dengan berpikir sejenak, dia akhirnya setuju. Namun, Cheolmin merahasiakan pekerjaan itu dari Jonghwa dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tabungan untuk biaya operasi. Dia menemani Jonghwa pergi ke rumah sakit dan mengantarkannya sampai ke depan pintu ruang operasi. Ketika operasi sudah dimulai, Cheolmin kemudian berangkat ke Thailand tanpa memberitahunya. Ketika tiba di sana, ternyata pertarungan itu adalah pertarungan tanpa peraturan dan dikurung di dalam kandang. Pertarungan ini selesai apabila salah satu di antara mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Selain ditonton langsung oleh orang-orang kaya di dalam ruangan tersebut, pertarungan ini disiarkan juga ke dunia judi ilegal bawah tanah. Pertarungan pun dimulai. Menghadapi lawan yang tangguh, Cheolmin berusaha keras untuk bertahan dari pukulan-pukulan lawannya. Meski dihajar habis-habisan, Cheolmin tetap terus berusaha melawan balik, walaupun terus dipatahkan oleh lawannya. Pada saat ketika Cheolmin akan dikalahkan, tiba momen di mana dia akhirnya bisa melawan balik dan menyerang lawannya sampai tumbang. Meski kelelahan, akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Cheolmin. Hal ini membuat saingan lamanya geram karena ternyata dia memasang taruhan melawan Cheolmin. Hadiah dari pertarungan itu adalah tas berisi penuh dengan uang dan berlian. Tapi tepat dia tiba di pelabuhan, saingan lamanya dan anak buahnya datang menggunakan sebuah mobil dan menabraknya. Dalam keadaan terluka, mereka menusuk bagian belakang Cheolmin sebanyak 2 kali serta mencuri tas berisi uang dan berlian miliknya. Sementara di rumah sakit, Jonghwa telah menyelesaikan operasinya dan mendapatkan kembali penglihatannya. Tapi tidak peduli berapa lama dia menunggu dan mencari, Cheolmin tidak juga dia temukan. Di rumah, Jonghwa dengan perasaan sedih terus menunggu berharap kekasihnya datang. Namun suatu ketika dia disuruh meninggalkan rumahnya dikarenakan rumah itu akan segera digusur oleh perusahaan pengembang properti. Ketika dia hampir selesai mengemas perabotnya dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, tiba-tiba sebuah paket datang untuknya dari Cheolmin yang berasal dari rumah sakit Katolik. Mendapatkan paket itu, dia kemudian pergi ke rumah sakit tersebut dan menemui orang yang dulu dibantu oleh Cheolmin.
Di hadapan lelaki itu, Jonghwa mendengarkan secara seksama ceritanya. Lelaki tersebut menceritakan tentang kejadian yang terjadi menimpa dirinya serta secara bersamaan dengan waktu kecelakaan yang dialami oleh Jonghwa. Meski terkejut saat mendengar kabar tersebut dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dia merenung untuk sementara waktu. Tetapi tampaknya dia telah menemukan kedamaian tentang seluruh kejadian di masa lalu. Hidup terus berjalan bagi Jonghwa. Sekarang dia telah berhasil membuka bengkel pembuat kerajinan patung yang selama ini mereka impikan bersama. Di dalam bengkel, Jonghwa berusaha membuat patung yang meniru wajah Cheolmin, tetapi selalu gagal karena dia belum pernah benar-benar melihat wajahnya. Hal inilah yang membuatnya sangat sedih ketika berusaha mengingat wajah kekasihnya kembali. Selain itu, kehidupan juga cukup stabil. Usaha yang dirintisnya juga menjadi sangat maju, di mana dia sering menerima pesanan yang cukup banyak dari banyak pelanggan. Dia juga sering melakukan pekerjaan sukarela di rumah sakit yang membantu para pasien dalam masa penyembuhan. Dan kali ini, tanpa diduga, Cheolmin adalah salah satu pasien di sana. Dia memijatnya tanpa benar-benar tahu siapa dirinya. Dengan perasaan yang hancur, Cheolmin juga berusaha untuk tidak bersuara di depan wanita yang dicintainya ini. Dia berusaha untuk memutuskan hubungan dengannya. Tubuhnya telah rusak, sehingga dia tidak ingin menjadi beban bagi Jonghwa. Setelah selesai, dia menatap ke arah Jonghwa yang sedang berjalan pergi, sambil melepaskan genggamannya yang ternyata adalah sebuah batu miliknya yang pernah mereka bagi bersama. Beberapa hari kemudian, Cheolmin keluar dari rumah sakit. Dia segera pergi mengunjungi toko milik Jonghwa. Dia membeli sebuah vas bunga dengan tanaman sedap malam yang tumbuh di dalamnya. Ketika itu juga, dia melihat kura-kura peliharaannya yang dulu dan segera membawa pergi meninggalkan toko tersebut. Dalam perjalanannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seekor anjing yang bergegas menghampiri dan membuatnya terjatuh. Jonghwa mengejar anjingnya tersebut dan meminta maaf kepada lelaki itu sambil membantunya berdiri. Sejenak, Jonghwa mengenalinya sebagai pasien yang pernah dipijatnya dan menanyakan tujuan serta menawarkan kepadanya untuk membantunya mengantarkan sampai ke tempat tujuannya. Namun, Cheolmin hanya membalasnya dengan tersenyum sembari berjalan pergi. Tetapi tetap saja anjingnya terus menggonggong dan berusaha mengejar Cheolmin. Namun, Jonghwa memarahinya, mengira bahwa anjingnya tersebut berperilaku nakal dan tidak seperti biasanya. Sambil terus berjalan pincang, Cheolmin sesekali mengusap air matanya karena tidak mampu membendung perasaannya. Jonghwa kembali ke toko untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Namun secara tidak sengaja dia menyadari bahwa kura-kura peliharaannya telah hilang dan menanyakan kepada pekerjanya yang ada di toko tersebut kemana perginya. Namun pekerja itu menjelaskan bahwa dia tidak pernah memindahkannya. Anjing itu menggonggong lagi. Sambil melihat ke arah anjingnya, dia baru menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia bertanya kepada pekerja itu apakah seorang lelaki dengan kruk baru saja datang. Pekerja itu mengiyakan dan menjelaskan bahwa lelaki itu juga telah membeli bunga sedap malam miliknya. Seketika dia menyadari bahwa lelaki tadi itu adalah Cheolmin. Dengan panik dan menangis, dia berlari keluar dan pergi berkeliling untuk mencoba menemukannya. Tetapi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Di tepi jalan, dalam keputusasaannya yang mendalam dan dengan tangis sejadi-jadinya, dia mengingat sebuah tempat yang dulu pernah dikunjungi bersama. Di tepi sungai, Cheolmin berdiri sambil mengenang kembali masa-masa bahagianya. Namun, tanpa dia sadari, dia mendengar suara seorang wanita yang dikenalinya yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Pelan-pelan dia berpaling dan menatap ke arahnya sambil mendengarkan Jonghwa mengungkapkan perasaannya selama ini. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perasaannya, Jonghwa mendekati Cheolmin yang tertunduk malu. Sambil meminta maaf, dia menyentuh kembali wajah Cheolmin dan menyuruhnya menatap kedua matanya. Puas dengan pertemuan ini, Jonghwa memeluk erat lelaki di hadapannya seolah-olah tidak akan pernah lagi membiarkannya pergi. Berakhir di dalam pelukan kekasihnya, Cheolmin meneteskan air mata bahagia dan juga mendekap erat wanita ini. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati romansanya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini. Serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.